Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dunia Islam diguncang oleh berbagai pemikiran. Kolonialisme Barat melemahkan kekuatan politik Muslim, sementara dari Timur Tengah, bergema gagasan-gagasan pembaruan yang keras dan puritan, seperti yang dibawa oleh gerakan Wahabi. Gagasan ini seringkali bersifat eksklusif, menolak tradisi lokal, dan menilai praktik keagamaan yang telah berurat berakar di Nusantara sebagai bid'ah dan khurafat. Dalam atmosfer intelektual yang penuh gejolak, inilah dua santri dari Tanah Jawa, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, bertemu dan bersahabat. Mereka sama-sama menimba ilmu di Mekah, menyaksikan langsung percaturan pemikiran Islam global. Keduanya menyadari bahwa umat Islam Indonesia berada di persimpangan jalan, terhanyut oleh arus radikalisme yang kaku atau terjebak dalam stagnasi tradisi tanpa kemajuan. Namun visi mereka untuk membangun benteng Islam memiliki penekanan yang berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari melihat benteng itu dalam keteguhan tradisi. Baginya, Islam Nusantara telah memiliki pijakan yang kuat melalui tradisi pesantren, pengamalan tarekat, dan penghormatan kepada ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisi ini, yang telah beradaptasi dengan budaya lokal secara damai, adalah tameng terbaik terhadap paham-paham baru yang ingin memurnikan Islam secara radikal. Pada 1986, ia mendirikan Nahdlatul Ulama, NU, Kebangkitan Ulama, untuk merawat warisan Islam tradisional ini dan menjadikannya sebagai penuntun masyarakat. Kiai Ahmad Dahlan melihat benteng itu dalam pembaruan dan modernisasi. Baginya, benteng Islam harus dibangun dengan memurnikan akidah dari praktik syirik dan bid'ah, sekaligus membuka pintu lebar-lebar untuk kemajuan, khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Gerakannya Muhammadiyah yang didirikan pada 1912 bercorak modern, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan sebagai wujud nyata dari dakwah. Dengan memajukan umat, mereka akan kebal dari doktrin-doktrin sempit yang menolak modernitas. Meski berbeda pendekatan, keduanya adalah sahabat yang saling menghormati. Perbedaan mereka bukanlah pertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama, membentengi Islam Indonesia agar tetap substantif, relevan, dan damai. Analisis Nahdlatul Ulama Muhammadiyah dan strategi membangun benteng moderat. Klaim bahwa NU dan Muhammadiyah dibentuk secara eksplisit untuk mencegah masuknya ajaran Islam radikal, perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Analisisnya adalah sebagai berikut. 1. Benteng melawan radikalisme dalam wajahnya yang awal. Pada masa kelahiran kedua organisasi, ajaran radikal yang mereka hadapi bukanlah terorisme seperti saat ini, melainkan paham puritan dan anti-tradisi seperti Wahabi, yang ingin membersihkan Islam di Nusantara dari segala pengaruh lokal, tasawuf, dan mazhab fikih. Baik NU maupun Muhammadiyah dengan caranya masing-masing menolak kekakuan ini. NU menolaknya dengan merawat tradisi sehingga Islam akomodatif terhadap budaya lokal. Muhammadiyah menolaknya dengan fokus pada modernitas dan pemurnian yang terukur, bukan dengan kekerasan. Dua strategi yang saling melengkapi. Kedua organisasi ini menciptakan ekosistem moderasi wasatiyah yang sangat efektif. NU dengan Islam Nusantaranya menjadi penjaga stabilitas dan akar budaya. Pendekatan ini membuat Islam mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat akar rumput tanpa gejolak. Muhammadiyah dengan modernismenya menjadi mesin kemajuan. Dengan mendirikan lembaga pendidikan modern dan amal sosial, mereka membuktikan bahwa menjadi Muslim yang taat tidak berarti menolak kemajuan duniawi.
Strategi ganda ini membuat masyarakat Indonesia memiliki pilihan, tetap tradisional dengan NU, atau menjadi modern dengan Muhammadiyah, tanpa perlu beralih ke paham radikal yang menawarkan jalan ketiga yang destruktif. 3. Benteng sosial budaya yang lebih kuat. Benteng sosial budaya yang lebih kuat dari sekadar ideologi. Kekuatan utama NU dan Muhammadiyah bukan hanya pada doktrinnya, tetapi pada jaringan sosial yang mereka bangun. Keduanya memiliki basis massa puluhan juta, dengan ribuan sekolah, pesantren, kampus, rumah sakit, dan lembaga amal. Jaringan inilah yang menjadi benteng sesungguhnya. Ketika ajaran radikal masuk, mereka harus berhadapan dengan struktur sosial yang sudah mengakar kuat dan telah memenuhi kebutuhan dasar umat, pendidikan, kesehatan, spiritualitas, yang tidak ditawarkan oleh kelompok radikal. 4. Konteks kekinian. Tetap menjadi penjaga moderat. Dalam konteks Indonesia modern, peran sebagai benteng ini semakin krusial. Menghadapi ancaman gerakan transnasional seperti ISIS dan Salafi Wahabi yang lebih militan, NU dan Muhammadiyah secara tegas mengambil sikap. NU mengeluarkan doktrin Islam Nusantara dan meneguhkan aswaja sebagai antitesis dari khilafah dan formalisme syariat. Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya terus menggalakkan Islam yang berkemajuan, tajdid, menekankan pada etika sosial dan toleransi, serta menolak literalisme dalam beragama. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan hidup di tengah pertempuran ide-ide yang sangat sengit. Mereka bukan hanya melawan kolonialisme fisik, tetapi lebih penting lagi, melawan kolonialisme pemikiran. Dengan mendirikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mereka sebenarnya sedang membangun immune system, sistem kekebalan, bagi umat Islam Indonesia. Sistem kekebalan ini memiliki dua lapisan pertahanan. 1. Lapisan dalam Nahdlatul Ulama. Sistem kekebalan tradisional yang kuat berdasarkan pada akar budaya dan spiritualitas yang dalam untuk menangkal virus puritanisme dan sekularisme. 2. Lapisan luar Muhammadiyah. Sistem kekebalan adaptif yang gesit, menggunakan antibodi modern seperti pendidikan, sains, dan organisasi untuk melawan ancaman modernisasi buta, pemurtadan, dan komunisme. Dengan dua lapisan pertahanan inilah, Islam Indonesia mampu bertahan, berkembang, dan menjadi contoh moderasi di dunia. Kesimpulan, hubungan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan adalah simbol dari sinergi yang membentuk wajah Islam Indonesia yang moderat, meski tidak didirikan semata-mata untuk mencegah radikalisme. Dalam pengertian modern, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sejak awal lahir sebagai respons terhadap paham keagamaan yang kaku dan eksklusif. Melalui strategi mereka masing-masing, merawat tradisi dan memeluk modernitas, mereka telah membangun benteng sosial, budaya, dan keagamaan yang sangat tangguh. Benteng inilah yang hingga hari ini menjadi pilar utama dalam menjaga Indonesia dari ancaman disintegrasi sosial dan radikalisme, menjadikan Islam di Indonesia sebagai contoh dunia tentang harmoni antara keimanan, tradisi, dan kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.